Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agunia Rahmah dengan NPM 24100100311 dari kelas reguler 1A Teknik Informatika Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang ketiga dan yang keempat, dan akan dimulai dari tugas praktikum yang ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan praktikum tugas nomor 3, dimulai dari nomor 1. Dengan soal, buatlah sebuah diagram alir yang menerima dua inputan nilai, misalkan X dan Y. Buat perhitungan dengan perulangan sehingga bisa menampilkan hasil perhitungan X pangkat Y. Jadi, jawabannya itu, dalam draw IO-nya itu dimulai dari 0. Lalu turun dengan input X dan dilanjutkan dengan input Y. Lalu input X ini kita anggap sebagai 2 dan Y ini kita anggap sebagai 4. Lalu turun dengan hasil 1. Hasil 1 ini kita mulai dengan 1. Tidak boleh kurang atau lebih karena kita akan mulai dengan 1. Dan di bawahnya adalah I atau counter. Kita juga akan mulainya dengan 1. Lalu turun ke bawah, apakah counter I kurang dari Y? Y tadi adalah 4. Apakah 1 kurang dari 4? Jawabannya iya. Maka kita akan lanjutkan diagram alurnya ke bawah. Dan lanjut, I sama dengan I tambah 1. Atau dibacanya counter tambah 1. Counter tadi adalah 1 dan ditambah 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan karena tadi kurang, masih kita lanjutkan naik ke atas. Lalu hasil tadi itu berubah menjadi 2. Counter tadi berubah jadi 2 dan turun. Counter tadi adalah 2. 2 apakah kurang dari 4? Jawabannya iya. Lalu karena masih kurang, diagram alir masih bisa berlanjut, yaitu hasil dikali X. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu turunlah ke counter. Counter tadi adalah 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu naik lagi sampai sini. Dan hasilnya berubah menjadi 4. Counternya berubah menjadi 3. Dan turunlah sampai counter kurang lebih dari Y. Apakah 3 tadi kurang dari 4? Jawabannya iya, masih kurang. Lalu turun lagi, hasil sama dengan hasil dikali X. Hasil tadi adalah 4, lalu dikalikan dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu turun ke counter. Counter sama dengan counter tambah 1. Counter tadi adalah 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu naik lagi. Hasil tadi adalah 8, turun lagi counter tadi adalah 4, dan turun. 4 kurang lebih dari 4. Apakah benar? Jawabannya pas ya, nggak kurang, nggak lebih, pas. Jadi diagramnya masih bisa berjalan. Hasil sama dengan hasil kali X, hasilnya tadi adalah 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Lalu turun ke counter. Counter sama dengan counter tambah 1, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Naik lagi ke atas, di sini 16, hasilnya 16, counternya 5, dan turun lagi counter kurang dari Y. Counter tadinya adalah 5, apakah 5 kurang dari 4? Jawabannya tidak, 5 sudah lebih dari 4. Maka dari itu
diagram alurnya berhenti di angka 5 dan langsung masuk ke apel hasil dan selesai. Seperti itu. Untuk nomor 1, saya membuat contoh yang lain lagi, yaitu dengan X-nya 3, Y-nya 5. Jadi 3 pangkat 5. Dimulai dari input X, X-nya 3, dan input Y, Y-nya adalah 5. Turun ke bawah, hasilnya 1, konternya 1 kurang dari 5, jawabannya iya. Turun lagi, hasil dikali X, hasilnya tadi adalah 1, X adalah 3, berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Turun lagi ke bawah, konternya 1 ditambah 1 sama dengan 2, lalu naik lagi ke atas, hasilnya berubah menjadi 3, lalu turun ke bawah, konternya berubah juga menjadi 2, dan 2 apakah kurang dari 5? Jawabannya iya. Hasil dikali X, hasil tadi adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu turun lagi ke bawah, 2 ditambah 1 sama dengan 3, naik lagi, hasilnya berubah menjadi 9. Lalu konternya berubah menjadi 3, turun lagi ke bawah. 3 apakah kurang dari 5? Jawabannya iya. Lalu hasilnya dikali X, 9 kali 3 sama dengan 27. Lalu turun lagi ke bawah, konternya tambah 1 lagi, 3 tambah 1 sama dengan 5, 3 tambah 1 sama dengan 4, lalu naik lagi, hasilnya berubah jadi 27, turun ke bawah, konternya berubah menjadi 4, lalu turun lagi ke bawah, apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya iya. Maka masih lanjut lagi, hasil dikali X, berarti 27 dikali 3 sama dengan 81. Turun lagi ke bawah, konternya 4 tambah 1 sama dengan 5, naik lagi, hasilnya adalah 81, konternya 5 apakah kurang dari 5? Jawabannya pas ya, maka masih bisa lanjut, hasil kali X, berarti hasilnya 81 dikali 3 adalah 243. Turun lagi, 5 tambah 1 sama dengan 6, lalu naik lagi, hasilnya berubah menjadi 243, I-nya berubah menjadi 6, lalu turun, 6 apakah kurang dari 5? Maka jawabannya tidak ya, 6 itu lebih daripada 5. Jadi diagram alirnya ini berhenti di sini dan lanjut ke output hasil dan selesai. Seperti itu. Masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah diagram alir yang menerima inputan nilai N, kemudian menggunakan perhitungan faktorial dari N tersebut, misalkan N sama dengan 3. Maka 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Untuk jawaban dari draw ayo nomor 2, yaitu mulai input nilai N tadi sama dengan 3, lalu turun, faktorial sama dengan 1. Kita mulai dari nomor 1, counternya juga dimulai dari nomor 1, lalu turun, counter kurang dari N tadi adalah 3. Lalu apakah 1 kurang dari N? Jawabannya ya, betul. Sama seperti nomor 1 tadi, jika kurang maka masih bisa berlanjut, tapi jika lebih maka diagram alirnya ini sudah berhenti. Karena masih kurang, lalu turunlah ke bawah, faktorial sama dengan faktorial dikali counter. Faktorial tadi adalah 1, counter tadi adalah 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Turun lagi ke bawah, counter sama dengan counter tambah 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Naik lagi, faktorialnya berubah menjadi, faktorialnya tetap menjadi 1, turun ke bawah, counter
berubah menjadi 2. Turun lagi, counter 2, apakah kurang dari 3? Jawabannya, iya, masih kurang. Lalu turun, faktorial dikali I. Faktorial tadi adalah 1, dan I adalah, dan counternya adalah 2. Turun ke bawah, hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu turun ke bawah, counter tambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu naik lagi ke atas, faktorial tadi berubah menjadi 2, dan turun ke bawah lagi, counter berubah menjadi 3, dan turun lagi ke bawah, 3 kurang dari 3. Apakah benar? Dan jawabannya itu pas ya. 3 itu pas, jadi masih bisa turun. Faktorial dikali counter. Faktorialnya tadi adalah 2, dan counternya tadi adalah 3. 2 dikali 3 adalah sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan turun lagi, counter tambah 1, artinya 3 tambah 1 sama dengan 4. Naik lagi, faktorialnya berubah menjadi 6, counternya menjadi 4, dan counter ini 4. 4 apakah kurang dari 3? 4 ini apakah kurang dari 3? Jawabannya tidak ya. 4 itu lebih dari 3. Maka dari itu, diagram alur ini tidak bisa berlanjut lagi ke bawah, dan maka diagram alur ini tidak bisa lanjut lagi ke bawah dan lanjut ke output faktorial lalu selesai. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan praktikum tugas keempat. Jadi, di sini saya sudah membuat diagram alur tadi menjadi sebuah codingan, dan apakah codingan ini berhasil atau tidaknya. Dan hasilnya adalah berhasil, sukses ya, tidak ada error. Maka mencoba dengan execute, hasilnya terlihat. Lalu pada 2.1.2 dimulai panjang, lebar, dan hasil kelilingnya dari codingan yang sudah saya buat seperti ini. Apakah berhasil atau tidaknya? Dan hasilnya berhasil. Lalu tertampil juga hasilnya di sini. Hasil perkaliannya di situ. Lalu untuk nomor 1 pada titik 2.1.3 yang diagram alurnya berisi mulai input panjang, input lebar, luas sama dengan panjang kali lebar, keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar, lalu output luas, output keliling, dan selesai. Maka dalam codingannya seperti ini yang sudah saya buat. Apakah berhasil atau tidak? Dan sukses. Lanjut ke execute. Di sini saya akan masukkan panjangnya adalah 4 dan lebarnya adalah 6. Maka hasil luasnya adalah 24, hasil kelilingnya adalah 48. Lanjut untuk soal nomor 2. Di sini soalnya adalah tulis kode program Pascal yang mengubah inputan user berupa suhu dalam Fahrenheit menjadi nilai suhu dalam Celsius. Rumusnya Celsius adalah 5/9 kali Fahrenheit 32, dan tampilkan hasilnya. Maka codingannya yang saya buat seperti ini. Fahrenheit, Celsius, integer. Seperti ini. Kita cek apakah berhasil, dan jawabannya adalah sukses. Lalu di sini saya akan masukkan suhunya
33, maka hasil Fahrenheitnya 5,5. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan kode program Pascal yang menerima inputan 2 nilai, kemudian hitung dan tampilkan hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, dan hasil pembagian. Di sini sudah saya bikinkan seperti ini. Dan saya coba apakah berhasil, dan berhasil. Dan coba execute. Saya akan memasukkan angka pertamanya dengan angka 9, dan angka keduanya adalah 10. Dan hasilnya seperti ini. Hasil penjumlahannya 9, hasil pengurangannya adalah -1, hasil perkaliannya 90, hasil pembagiannya 9,0000. Seperti itu. Dan yang terakhir, soal nomor 4, tuliskan kode program Pascal yang menerima 4 inputan, yaitu dengan nilai harian, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan hitunglah nilai akhir dengan ketentuan bobot nilai harian 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Kemudian tampilkan hasilnya. Di sini saya membuatnya seperti ini. Dan kita cek apakah berhasil, dan ternyata sukses. Lalu kita tekan execute. Saya akan masukkan nilai hariannya adalah 88, nilai tugasnya adalah 86, UTS-nya 85, nilai UAS-nya adalah 90. Maka nilai rata-ratanya adalah 87,50. Sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.